sedekah infak yang sudah diberikan itu tidak bisa diambil kembali. Bapak kan di Aceh ada konun ya? Ya, di sana kan perang di Mekah. Jadi saya belajar di sana dari kecil, Pak. Bahkan anak-anak saya ini saya ajarkan semuanya itu masalah itu. Jadi datang saya ke Jakarta, maka saya diam. Apakah di sini orang Islam yang sama sama orang Aceh? Apa macam mana saya pikir. Jadi kalau saya ngomong itu kan nggak enak, Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Ya tinggal ngomong aja, Pak. Biar Densu dengan Nopi dengar ini. Jadi kalau menurut saya, walau dimanapun digoreng Bang Agus ini kan sudah dibalikan sama Agus. Itu siapapun ngambil haram punya itu. Karena sudah disahkan menjadi satu hak, dibagikan dengan ikhlas. Infak itu sedekah. Ini Bapak ini belajar fikih di mana sih ya? Namanya infak, ya itu beda sama donasi. Ini Bapak ngerti kagak sih? Itu donasi, Pak, bukan infak. Kalaupun itu infak, tetap aja itu wajib diumumkan ke publik. Kalau Bapak sering ke masjid, itu pasti ngerti lah. Di masjid itu kan ada infak tuh ya kan? Itu selalu diumumkan, gengs, kepada jamaahnya. Lah, Bapak ini ngeyel bener. Sebenarnya polanya sama gitu. Uang infak di masjid aja itu wajib diumumkan ke jemaahnya. Jelas peruntukannya untuk keperluan masjid ya. Pengeluaran ya kan. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, itu selalu diumumkan, gengs. Biasanya setiap hari Jumat ya. Nggak tahu ya kalau bapaknya si Agus ini nggak pernah Jumatan kali ya. Soal kayak gini aja kagak paham gitu kan. Ayahnya si Agus ini nantangin, sampai sosokan nantangin untuk ngedatengin para ulama, gengs, untuk melihat hukum secara Islam. Uang donasi itu ditarik kembali oleh yayasan. Hukumnya seperti apa? Bapaknya Agus ini menantang untuk mendatangkan ulama, untuk tanya ke ulama langsung gitu. Kalau menurut gua ini orang semakin berkoar-koar, semakin mempermalukan diri mereka sendiri gitu loh. Ulama mana coba yang sekarang sepakat sama Agus dan keluarganya? Ini bapaknya nih kepedean ya, sok pinter banget gitu loh. Sama kayak Agus nih, lemes. Coba aja tanya ke para ulama ya, gimana pendapatnya ada donatur yang menyumbangkan uangnya dengan tujuannya itu untuk penyembuhan mata Agus, tapi bukan dipergunakan untuk berobat, tapi malah dipergunakan untuk hal-hal yang nggak jelas gitu loh. Untuk bayar kredit motor, belanja Shopee, bayar hutang bank, dan segala macam. Kemensos aja jelas ya mengatakan kalau uang itu haknya ada di donatur gitu loh. Ini kita lihat. Ini untuk Agus, dengerin ya. Pengacaranya juga nih, termasuk orang tuanya si Agus juga nih, suruh nonton, gengs. Kemensos yang mengatakan ya, hak uang itu ada di donatur. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga. Iya, sekarang udah jelas para donatur ini pada murka semua ya apa yang dilakukan Agus ya. Berarti dari penjelasan Kemensos itu adalah ya kita bisa menyimpulkan Agus telah menyelewengkan uang donasi itu, jelas. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu pengobatan. Betul, kan? Pak. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatan. Agus, yang saya tahu loh ini. Ya, benar, Pak. Itu tahunya itu. Kalau semua orang tahu. Saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa toh. Iya, iya. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu. Jelas ya. Jadi nggak usah lari kemana-mana. Ini memang perkara ini datangnya dari Agus sendiri dan kuasa hukumnya ya. Kalau Agus ini mau lurus-lurus aja, nggak usah memperpanjang, nggak usah ngelaporin ke Novi. Itu mungkin permasalahan nggak bakalan sampai saat ini gitu loh. Dan dia udah bahagia menikmati uang donasi itu buat pengobatan, buat hidupnya dia. Kalau seperti ini kan dia menyulitkan dirinya sendiri gitu kan. Ini ada pesan dari Bang Densu untuk Agus ya, yang mungkin susah dibilangin, gengs. Karena Bang Densu sendiri sudah kayaknya udah capek ya. Capek nasehatin Agus, capek ya segala macam lah ya. Udah diarahin yang baik, tapi masih aja bebal ya. Kabarnya Kemensos akan melakukan pertemuan lagi ya antara kedua belah pihak dari Agus dan Kak Novi. Jadi nanti kalau jadi pertemuan itu yang diadakan oleh Kemensos, terus perdamaian itu tidak terlaksana, Bang Densu juga sudah izin kepada Kemensos untuk mengambil alih kasus ini untuk diselesaikan sendiri oleh Bang Densu gitu. Jadi nanti
kalau pertemuan mediasi yang dibuat oleh Kemensos ini tidak menemui titik terang lagi, ya maka kasus ini akan diselesaikan oleh Bang Densu. Ya, nih buat Agus nih ya, denger nih Gus, kuping. Tapi ya mau gimana Gus? Mau gimana? Mau cepet apa lama? Mau cepet masih apa lama? Buat berobat apa hilang? Ya. Gimana Gus? Gitu loh, maksudnya kita ini mau bantu semua kok. Cuman kan kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya, makanya saya fasilitasin aja. Ya kembali ke Agus. Ya tapi kalau Agus nggak mau ya sudah, orang juga nggak bisa paksa. Iya, kalau menurut gua sih ya, itu sangat sulit ya. Walaupun nanti Kemensos memediasi kedua belah pihak, itu mungkin nggak akan terjadi. Karena apa? Karena udah banyak orang masuk kanan kiri yang orang-orang nggak jelas, gengs. Kalau si Agus ini mau, sebenarnya mudah saja. Kalau Agus ini mau hidup damai ya dan keluar dari lingkaran setan, si Agus ini nggak usah pakai pengacara si FA dan gerombolannya. Percayalah, gengs, masalah ini nggak bakalan selesai kalau Agus tetap aja kekeh ngikutin semua alur dari kuasa hukumnya. Ini udah warning nih terakhir dari Bang Densu ya. Kemensos sudah nggak bisa ngambil alih, akan dibereskan sama Bang Densu. Dan lu nggak bakalan dapat uang donasi 1,3 ya, jelas. Ini adalah momen pertemuan Kak Novi, Bang Densu dan tim berkunjung ke Kemensos ya untuk meminta ya gimana ya? Ya mungkin untuk meminta saran gimana kasus ini cepat selesai dan sebenarnya untuk penyelesaiannya gimana ya kan? Ya karena kita harus, kalau udah kayak gini memang kementerian juga harus turun langsung ya. Jadi kata Pak Menteri nih ya. Memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Ya nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan ini saya sudah bisa bantu sekian dan kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa. Iya. Kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Benar. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nah kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam. Tidak tepat sasaran. Karena iya benar kata Pak Menterinya ya. Mungkin orang-orang kayak Agus ini udah dapat uang donasi sebesar itu, udah mimpinya tuh udah kemana-mana gitu. Wah, amankan dulu uangnya, transfer dulu ke istrinya ya, transfer dulu ke abangnya, saudaranya Wawa segala macam, transfer dulu ke Wawa. Jadi itu sama aja kayak udah nyelip-nyelip nih ya. Kalau ada orang-orang seperti itu, gengs, itu udah nggak beres. Tujuannya mau nyelip gitu kan. Pak Mensos sendiri aja mengatakan tidak boleh mimpi panjang-panjang dulu kalau terima uang donasi. Ya jadinya begini gitu loh. Belum menjalankan amanah tapi mimpinya tuh, oh ini uang lumayan nih, dapat banyak, bisa buat beli sawah nih. Seperti itulah gengs, pemikiran sesat. Kejadian itu bisa kita lihat dari kasus Agus ini kan. Uang donasi amanah dari donatur ini belum dipergunakan untuk pengobatan tujuan awal, tapi sudah di transfer sana sini tanpa ada laporan. Itu pun kalau nggak dikejar sama Kak Novi, aduh nggak tahu lah ya. Jadinya uang donasi itu jadi seenaknya aja kayaknya dia. Logika sederhana, Kemensos sudah turun tangan, gengs. Yang berarti uang itu bukan uang mutlak Agus. Kalau uang itu uang Agus, pertemuan pertama dengan Kemensos, baik FA ataupun Kak Novi, uang itu pasti sudah di tangan Agus dengan keputusan Kemensos. Jadi jelas gitu kan. Bukti uang tersebut masih di yayasan setelah pertemuan dengan Kemensos yang pertama dan kedua, artinya uang itu bukan uang Agus secara mutlak.
gitu. Dengan turunnya Kemensos membuktikan bahwa uang itu hasil dari donasi, bukan sumbangan kotak amal ataupun infak. Paham nggak apa yang seperti diucapkan oleh bapaknya Agus? Jangan membawa-bawa agama tapi menuju kesesatan gitu, yang ilmunya nggak sampai situ. Dan bapaknya Agus ini sok tahu gitu loh. Dari sini paham kan? Ini klarifikasi dari Mas Gary ya, alasan Kak Novi ini walk out ya. Jadi jelas ya. Katanya ini saya mau nanya langsung, apa poin-poin di draft itu Teh Novi nggak tahu? Karena kan memang tugas baca, tugas itu aku gitu kan, dan itu bentuknya draft ya. Kalau draft itu pengertiannya begini, dalam satu perundingan draft itu masing-masing pihak akan bawa draft itu untuk difinalisasi kan, seperti itu. Bukan draft itu yang dipaksa untuk ditandatangan gitu. Jadi itu agak keliru, dan kita berlima tuh termasuk Om dan Tete juga udah sepakat kalau ini draft dipaksa ditandatangan kita walk out, itu udah sepakat gitu. Makanya kita kan di situ diam karena menghargai hak bicara Om untuk menyatakan itu, tapi tidak dinyatakan. Itulah makanya jadi dasar Tete harus walk out. Jadi sebelum itu kalau mungkin teman-teman rekan-rekan Om-Om semua lihat, jadi gini, kita juga menerapkan satu syarat. Kenapa? Karena di pertemuan perundingan pertama yang kita inisiasi, kita live, kita bebas gitu ya. Kita live YouTube, tamu undangan pun hanya kita filter, tamu siapa? Tamu tim Teh Novi, tim Mas Agus kanan, tim Teh Novi kiri gitu. Nah, ada syarat. Yang kedua kita live. Nah, kita juga udah sepakat sama Om sama Teteh bahwa kalau kita datang ke lokasi tidak ada live YouTube, nggak tanpa babi bu non legislation, kita walk out. Aku nggak mau ada perundingan di balik batu gitu, dan perundingan itu nggak mungkin aku ungkapin di sini, tapi aku nggak setuju gitu poinnya gitu. Jadi ada poin-poin perundingan yang dimana aku duduk di meja itu dan itu nggak banget gitu, makanya mereka semua satu meja itu benci sama aku gitu. Provokator baru ya. Jadi ya itulah gengs, katanya itu draft, tapi kenapa harus tanda tangan gitu loh, ya kan? Apa yang dikatakan oleh Novi, pesen Novi ya ke pengacaranya setelah gue lihat beberapa video dari Kak Novi ya, klarifikasi soal kenapa dia walk out segala macam, ternyata Kak Novi juga nggak setuju dengan itu semua gitu loh. Makanya dia nggak mau tanda tangan, gengs. Sekarang mah nasib Agus itu udah bergantung sama para donatur ya. Kalau sekarang para donatur ini kekeh nggak mau uang donasi itu diserahkan kepada Agus, ya sudah selesai gitu loh. Jadi udah nggak usah berharap lagi sama uang donasi itu si Agus ya. Kemensos juga sudah menyatakan harus tanya ke para donatur gitu ya. Saat ditanya apakah Agus menyelewengkan uang donasi itu, ya tanya ke donatur gitu. Nah, sekarang donatur udah banyak buka suara dan menyatakan kalau uang itu tidak akan diberikan ke Agus. Jadi jelas di situ, gengs. Sebenarnya sekarang tuh Agus berurusan sama para donatur, gengs. Karena kenapa? Karena uang donasi itu adalah hak donatur. Kenapa para donatur ini mau nyumbang? Ya karena mau untuk pengobatan si Agus, bukan buat bayar utang banknya si Wawa. Aduh, sumpah ini kalau nggak diaudit sama Novi ya, nggak dikejar sama Novi, udah lewat ini. Mungkin mereka sudah berfoya-foya dengan uang 1,3 M itu ya. Sekarang muncul lagi yang katanya anak dari 9 naga ya. Salah satu anak 9 naga, saya punya akses ke hospital juga kalau memang dibutuhkan. Kalau di luar negeri kita ada di Guangzhou. Di situ kalau di dalam negeri ya kita ada beberapa rumah sakit yang bisa mengakomodir lah, intinya tanpa biaya gitu. Cuma kan bukan di situ masalahnya, ini kan kita harus membereskan yang namanya uang donasi itu kan bukan hanya untuk pengobatan. Namanya orang memberi itu buat apa aja sebenarnya sudah harus diikhlaskan. Saya juga kan anak 9 naga tapi bisa dipenjara. Kocak lu. Kalau gua sih percaya anak 9 naga itu nggak bakalan keluar-keluar kayak gini ya kan. Ngaku-ngaku saya lah anak 9 naga. Wih deh, kepedean. Nah ini terakhir, ini ada pesan Pablo ya untuk si anak 9 naga ini. Benar. Karena kenapa si Alvin ini merapat ke si Agus
Karena punya masalah pribadi sama Densu, gengs, ya. Masalah pribadi dibawa-bawa ke sini. Jadi, udahlah. Si Agus sekarang sudah di tangan yang tepat ya, bersama FA dan KM ya, dan timnya. Udah tepat di tangan mereka. Mereka udah mau bawa ke Singapura, jelas ya kan. Aduh, gimana menurut kalian, gengs? Ya mungkin ini aja ya untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.